Dan kemudian gurunya berkata, "Lalu apa yang ketujuh?" Muridnya menjawab, "Yang ketujuh, saya memperhatikan manusia." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mendengarkan bersama-sama kisah percakapan antara seorang murid yang cerdas dengan gurunya, di mana murid ini sudah lama belajar kepada seorang syekh gurunya, kurang lebih sekitar 33 tahun lamanya. Dan di dalam dialog mereka ini terdapat banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa untuk kita pelajari dan bisa dijadikan contoh untuk menuju jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan, di suatu hari seorang syekh bertanya kepada salah seorang santrinya, "Wahai muridku, sudah berapa lamakah kamu nyantri kepadaku?" Murid itu menjawab, "Kurang lebih sudah hampir 33 tahun guru." Gurunya bertanya lagi, "Apa yang kamu pelajari dariku selama itu?" Muridnya menjawab, "Ada 8 perkara." Langsung saja gurunya itu kaget mendengar jawaban dari muridnya dan berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Aku habiskan umurku bersamamu selama itu, dan kamu tidak belajar kecuali 8 perkara. Muridnya menjawab, "Guru, aku tidak belajar selainnya. Sungguh aku tidak bohong." Gurunya kemudian berkata lagi, "Coba jelaskan kepadaku apa yang sudah kamu pelajari." Muridnya menjawab, "Yang pertama, saya memperhatikan manusia dan saya lihat masing-masing mereka menyukai kekasihnya hingga ke kuburannya. Tapi ketika dia sudah sampai di kuburnya, kekasihnya justru berpaling darinya. Maka saya kemudian menjadikan amal kebaikan sebagai kekasih saya, yang apabila saya meninggal dan masuk ke liang kubur, dia akan ikut bersama saya." Lalu gurunya berkata, "Pintar kamu wahai muridku. Sekarang apa yang kedua?" "Yang kedua, saya memperhatikan firman Allah yang artinya, dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya." Quran Surat An-Naji'at ayat 40-41. Maka saya ketahui bahwa firman Allah lah yang benar. Karena itu saya meneguhkan diri saya dalam menolak hawa nafsu, hingga saya mampu menetapi ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, saya memperhatikan manusia dan saya amati masing-masing memiliki sesuatu yang berharga, yang dia menjaganya agar barang tersebut tidak hilang. Kemudian saya membaca firman Allah Ta'ala, "Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah kekal." Quran Surat An-Nahl ayat 96. Dari situ, apabila saya memiliki sesuatu yang berharga, maka segera saja saya serahkan kepada Allah, agar milikku terjaga bersamanya tidak hilang. Lalu gurunya berkata, "Dan apa yang keempat?" Dan murid itu menjawab, "Yang keempat, saya memperhatikan manusia dan saya ketahui masing-masing mereka membanggakan harta, kemuliaan leluhur, pangkat dan nasabnya,
Kemudian saya membaca firman Allah Ta'ala yang berbunyi, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Maka saya takwa hingga menjadikan saya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, saya memperhatikan manusia dan saya tahu mereka mencela dan mencaci antara satu dengan yang lainnya. Saya tahu masalah utamanya di sini adalah sifat iri hati. Maka saya kemudian membaca firman Allah, kami telah menentukan pembagian nafkah hidup di antara mereka dalam kehidupan dunia. Quran Surat Al-Zukhruf ayat 32. Lalu saya kemudian menanggalkan sifat iri hati dan menghindar dari manusia, karena saya tahu bahwa pembagian rezeki itu benar-benar dari Allah Ta'ala, yang menjadikanku tidak patut memusuhi dan iri kepada orang lain. Yang keenam, saya memperhatikan manusia yang mereka saling menganiaya dan memerangi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian saya melihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka anggaplah dia musuh kalian. Quran Surat Fatir ayat 6. Maka kemudian saya menghindar dari memusuhi orang lain, dan sebaliknya saya berusaha fokus dan penuh waspada dalam menghadapi permusuhan syaitan. Dan kemudian gurunya berkata, lalu apa yang ketujuh? Muridnya menjawab, yang ketujuh, saya memperhatikan manusia. Maka saya melihat masing-masing menghinakan diri mereka sendiri dalam mencari rezeki. Bahkan ada di antara mereka yang berani menerjang hal-hal yang tidak halal. Saya kemudian melihat kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Lalu saya kemudian menyadari bahwa saya adalah salah satu dari binatang yang Allah telah menanggung rezekinya. Maka saya kemudian menyibukkan dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku. Dan sebaliknya, saya meninggalkan apa-apa yang tidak dibagikan kepadaku. Dan yang kedelapan, saya memperhatikan manusia, dan saya lihat masing-masing mereka menyerahkan diri kepada makhluk lain. Contohnya, sebagian karena sawah ladangnya, sebagian karena perniagaannya, sebagian karena hasil karya produksinya, dan sebagian lain karena kesehatan badannya. Maka saya melihat kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupi keperluannya. Quran Surat At-Tolak ayat 3. Maka saya kemudian menyerahkan diri dan mempercayakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia akan mencukupi segala keperluanku. Bagaimana menurut kalian dengan kisah ini? Silakan tulis pendapat kalian di bawah kolom komentar. Semoga bisa memberikan manfaat dunia wal akhirat.